Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi untuk kuliah Bisnis dan Ekonomi Digital di pertemuan 9. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang e-commerce. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang e-commerce. Apa sih tujuannya kita mempelajari hal ini? Tujuannya itu agar kita mengetahui dari definisi dan jenis dan juga bentuk dari bisnis e-commerce dan juga kita mengetahui apa sih manfaatnya dan juga masalah-masalah yang ada dikarenakan e-commerce ini atau keberadaan e-commerce. Nah, di sini ada 3 pilar dasar ekonomi digital ya, yang ini sedikit mengulas lagi tentang pembahasan dari minggu kemarin. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi. Nah, ada 3 nih. Yang pertama adalah hardware, software, dan juga jaringan internet. Lalu ada e-business atau proses yang dilakukan organisasi untuk melakukan aktivitas yang berbasis dengan adanya jaringan komputer. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah e-commerce atau transaksi perdagangan secara online atau secara daring. Nah, apa sih e-commerce itu? E-commerce nih menurut berbagai ahli kita pelajari yaitu menurut Kim dan Moon, pada tahun 1998, e-commerce itu merupakan proses mengantarkan informasi, produk, layanan, dan proses pembayaran melalui kabel, telepon, koneksi internet, dan juga akses digital lainnya. Berarti menurut Kim dan Moon ini, e-commerce itu tidak berbicara hanya eh, proses bisnis ya, proses jual beli, tapi di situ di dalamnya ada juga informasi dan juga layanan gitu. Nah, menurut Borakis dan juga Korginatakis dan Migdalas, e-commerce itu merupakan bentuk perdagangan barang dan juga informasi melalui jaringan internet. Ini sama ya dengan ahli yang sebelumnya. Jadi, ada juga kata kunci informasi di sini yang akan kita gali lebih lanjut. Lalu menurut Wiley, e-commerce adalah berbagai bentuk pertukaran data elektronik yang melibatkan penjual dan pembeli melalui perangkat mobil atau email, dan juga perangkat yang terhubung dengan mobile di dalam jaringan internet dan juga intranet. Dan yang terakhir menurut Café, e-commerce adalah semua bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan juga stakeholder yang berbasis media elektronik yang juga terhubung ke dalam jaringan internet. Nah, dari beberapa definisi tersebut, berarti e-commerce ini memerlukan adanya jaringan internet. Nah, bisa disingkat lagi bahwa perdagangan elektronik yang biasa kita sebut dengan e-commerce itu adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Nah, sebagian e-commerce ini terjadi antar bisnis dan bukan antar bisnis dengan konsumen. Hal ini merupakan suatu hal yang menarik ya. Ini sepertinya pernah kita bahas di pertemuan kedua atau ketiga. Jadi yang namanya bisnis itu tidak terjadi antar bisnis ataupun antar konsumen dan bisnis terhadap konsumen, tapi banyak lagi jenisnya. Nah, menurut pandangan populer tentang e-commerce ini adalah tentang penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan juga menjual sebuah produk. Electronic commerce atau perniagaan elektronik merupakan bagian dari electronic business, yaitu bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission. Dan definisi globalnya adalah semua bentuk transaksi perdagangan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik. Nah, e-commerce itu melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi dan transaksi dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder organisasi. Nah, e-commerce memiliki beberapa perspektif menurut Kalakota dan Winston. Yang pertama adalah perspektif komunikasi atau penyebaran
dan pengiriman informasi produk dan layanan atau pembayaran secara elektronik. Nah, kalau dari perspektif proses bisnisnya, aplikasi teknologi menuju transaksi bisnis secara otomatis, transaksi dan aliran kerja perusahaan. Perspektif dari layanannya yaitu mampu melakukan pemangkasan biaya. Jadi semakin efektif lagi, semakin efisien lagi dari segi biaya dan juga waktu. Maka akan meningkatkan kecepatan dari segi layanan dan juga kualitas. Lalu perspektif online-nya itu tadi pembelian dan penjualan produk dan informasi secara online. Nah, ini tadi kan yang sebelumnya udah kita bahas, jadi bentuk dan jenis bisnis e-commerce itu bukan hanya bisnis to consumer, tapi ada juga B2B atau business to business, lalu B2C, business to consumer, C2C, customer to consumer, C2B, consumer to business, dan yang terakhir ada juga B2A, yaitu business to administration. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Jadi apa sih B2B itu? B2B merupakan salah satu jenis e-commerce yang semua transaksinya dilakukan antar perusahaan. Nah, sarananya itu bisa melalui email dan juga electronic data interchange yang sering dipakai dalam melakukan proses pembelian, pengiriman, dan juga konsultasi bisnis. Kalau bisnis to consumer ya biasa kalau kita sebagai consumer membeli sebuah produk kepada suatu bisnis. Jadi dilakukan antar perusahaan dan juga konsumen. E-commerce ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat karena adanya juga startup digital. Misalnya ada virtual mall yang bergabung dan menjual berbagai kebutuhan yang dicari oleh masyarakat gitu. Nah, kalau C2C ini merupakan salah satu jenis e-commerce yang semua transaksinya dilakukan antar konsumen. Secara umum, transaksi dilakukan melalui pihak ketiga. Penjual dapat langsung berjualan di situs web yang telah disediakan. Misalnya, kalau kita buka ada yang tahu carousel, dari situ biasanya yang terjadi antara customer to consumer atau bisa juga kalau kendaraan itu di OLX gitu ya. Nah, kita lanjutin lagi. Kalau C2B, ya ini tuh merupakan salah satu jenis e-commerce yang semua transaksinya dilakukan antar konsumen dalam hal ini sebagai pelaku dan bisnis perusahaan dalam hal ini sebagai pemakai jasa. Nah, secara umum C2B itu berarti pelaku individu menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, kalau B2A merupakan salah satu jenis e-commerce yang semua transaksinya dilakukan antara perusahaan dan administrasi publik. Beberapa layanan yang dilibatkannya itu misalnya seperti fiskal, jaminan sosial, dan juga jaminan hukum. Nah, model bisnis dalam e-commerce itu ada yang dinamakan online direct marketing atau vendor dan pengecer penjual produk atau jasanya secara langsung ke pelanggan. Ada juga yang pakai electronic tendering system atau pebisnis yang meminta penawaran atas suatu tender dari para supplier. Model ini menggunakan tipe B2B. Lalu ada name your own price, konsumer menentukan sendiri jumlah harga yang ingin mereka bayar. Lalu ada find the best price, konsumen menentukan apa yang ia butuhkan dan si perantara membandingkan harga-harga yang diajukan oleh para provider dan menunjukkan penawaran harga termurah atas barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ada juga affiliate marketing, yaitu pihak vendor menempatkan logo atau bannernya ke dalam situs rekanan. Apabila ada konsumen yang mengklik logo, masuk ke situs vendor, dan kemudian membeli sesuatu, maka vendor akan membayar komisi ke rekanannya. Jadi, harus diklik dulu, dibeli dulu, baru nanti si komisinya dibayarkan. Lalu ada juga viral marketing atau penerima mengirimkan informasi mengenai suatu produk ke teman-temannya. Lalu ada group purchasing dan juga online auction. Online auction ini merupakan perusahaan yang melelang sejumlah produknya di internet. Nah, selain daripada yang tadi, ada juga product customization
yaitu konsumen menggunakan internet untuk menentukan produk atau jasa yang ia perlukan dan kemudian pihak penjual akan menentukan harganya. Jadi pertama konsumennya dulu nih yang melakukan sebuah demand, baru nanti akan dipenuhi oleh pihak penjual. Lalu ada deep discounter, yaitu perusahaan menawarkan diskon harga yang besar, membership, dan juga bartering online. Nah, manfaatnya itu yang pertama, pastikan ada kenyamanan karena transaksinya bisa dilakukan 24 jam sehari. Kalau toko fisik kan biasanya mereka untuk jam bukanya terbatas. Nah, juga menghemat waktu karena pelanggan dan pembeli dapat membeli dan menjual produknya kapanpun dengan bantuan internet. Lalu informasi juga bisa didapatkan secara cepat oleh pelanggan dan juga nyaman karena semua akses pembelian dapat dilakukan dari manapun, dari rumah, tempat kerja, ataupun tempat yang mereka inginkan. Lalu pelanggan dapat menempatkan komentar atau ulasan atas produk yang sudah dibeli dan dapat melihat review yang diberikan oleh pelanggan lain terhadap produk sejenis. Jadi biasanya sebelum kita check out barang nih, kalau di Shopee kita pasti ngeliat dulu kan apakah produk ini tuh worth it untuk kita beli atau enggak. Biasanya kita cek dari ulasan pelanggan lainnya atau pelanggan sebelum kita gitu. Nah, semua perusahaan juga dapat berkompetisi pada level yang sama. Jadi kita juga sebagai seller nggak perlu khawatir akan kompetisi yang ada karena bisa berkompetisi pada level yang sama. Lalu biaya stok dan produksi juga dapat dipotong melalui penawaran yang lebih kompetitif. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang manfaat, sekarang ada juga masalah pada e-commerce. Masalah pada e-commerce yang pertama adalah hacker dapat mengganggu informasi yang dikirim oleh supplier. Nah, karena terjadinya proses transaksi ini secara online, maka pencurinya juga bukan pencuri secara fisik ya, tapi yaitu hacker gitu. Nah, kompetisi yang ketat bagi para penjual atau supplier untuk menarik banyak pembeli, lalu penjualan juga terbatas karena proses jual belinya tuh baru akan terjadi apabila pembeli membeli produk melalui internet. Lalu hambatan berkaitan dengan jangkauan jaringan internet karena nggak semua tempat atau semua daerah itu memiliki kualitas jaringan yang sama. Nah, kalau misalkan mungkin kita ini tinggal di kota besar, kita nggak eh, nggak terdampak akan hal ini ya, tapi beda lagi dengan teman-teman kita yang ada di pedalaman gitu. Itu mungkin masih terhambat untuk jaringan internetnya. Lalu yang selanjutnya, satu pembeli dapat mempengaruhi pembeli yang lain. Apabila mereka merasa dirugikan dengan produk yang dibeli, pembeli dapat memberikan penilaian di kolom komentar dan memberikan rating yang sesuai. Hal tersebut juga berdampak buruk bagi citra perusahaan atau produk yang dijual apabila mendapat penilaian yang buruk. Nah, kan kalau tadi kita selalu untuk beli tuh ngeliat dulu ya dari rating eh, pembeli-pembeli sebelum kita gitu. Nah, tapi kalau dalam e-commerce ini dari sisi kita penjual, kita juga harus berhati-hati nih untuk melayani setiap konsumen kita karena sekalinya kita melayani dengan asal-asalan, yang namanya pembeli adalah raja, mereka bisa dengan semena-mena memberikan ulasan yang negatif di produk kita dan itu akan sangat berpengaruh kepada penjualan kita. Padahal mungkin layanan yang diberikan secara tidak prima itu hanya 1 banding 1000, tapi dapat mempengaruhi apa ya layanan secara keseluruhan gitu. Dapat dilihat sama orang dan akhirnya ya mempengaruhi pembelian yang lain. Dan yang terakhir, konsumen tidak mengetahui apakah produk yang dijual dalam platform tersebut asli atau palsu. Biasanya suka ada juga tuh yang di gambarnya kayaknya bagus banget, bahannya tuh bahan yang halus gitu. Ternyata pas udah datang, oh kok bahannya ternyata kasar, ternyata gerah, nggak sebagus, warnanya nggak sebagus yang ada di foto gitu kan. Terus bahannya juga ternyata beda gitu. Nah, ini untuk tugasnya.
tugas yang perlu kalian isi biasa di e-learning bisa dikerjakan mulai dari sekarang dan dikumpulkan seperti biasa di hari Minggu jam 23.59. Tugas yang pertama adalah menjelaskan salah satu jenis bentuk e-commerce yang pernah dialami. Dan juga menurut Anda, apakah tantangan terbesar dalam menjalankan e-commerce dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini yang saya minta, saya nggak mau lagi kalian cari di internet, tapi saya ingin kalian menceritakan masalah eh, pribadi kalian yang pernah kalian alami gitu, terkait masalah e-commerce ini. Nah, materi kali ini kita selesaikan sampai di sini. Untuk sesi diskusi bisa disampaikan di kolom komentar. Dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan sesi ke-10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.